Ini adalah 7 kebiasaan yang bakalan menghambat progres lemak di tubuh kita ini untuk bisa turun ke kadar lemak di bawah 20%. Oke? Contohnya adalah kalau teman-teman nggak tahu, itu 15% itu kalau contohnya gue tuh kayak gini ya. Jadi otot perutnya kelihatan, definisi ototnya juga semakin jelas, dan perut kita nggak buncit. Sama halnya kayak follower kita ini ya, dia turun sebanyak 40 kiloan nih, dalam waktu 3,5 bulan aja, itu langsung otot perutnya langsung kelihatan. Atau bahkan kayak klien-klien gue ini, dia berhasil turun ke kadar lemak di bawah 20%, dan mulai memperlihatkan otot perutnya. Karena apa? Karena dia benar-benar menghindari 7 kebiasaan buruk ini. Nah, apa aja kebiasaan-kebiasaannya? Kita langsung bahas aja satu persatu. Nah, kebiasaan yang pertama, yaitu kita sering banget nyemil-nyemil setiap harinya, dan yang kita cemilin itu adalah apa? Adalah makanan karbohidrat tinggi dan juga lemaknya juga tinggi. Nah, kebiasaan yang kedua, yaitu adalah makan di luar terlalu sering. Terlalu seringnya itu di atas dari 3 kali seminggu. Jadi jangan sampai makan di luar ini ya, itu ngerusak progres hari-hari sebelumnya, dan bahkan merusak progres hari ke depannya. Nah, yang ketiga nih, kebiasaannya ini sering banget yang kita masih lakuin, yaitu kita masih minum minuman manis berkalori tinggi. Contohnya misalnya kopi, ya kopi ada susunya, ada gulanya, atau misalnya minuman-minuman lain yang minuman kemasan, kita wajib stop dulu kebiasaan itu. Nah, kebiasaan yang keempat, ini mulai serius lagi, yaitu kebiasaan buruknya adalah kita itu masih skip makanan-makanan yang berprotein tinggi. Contohnya misalnya nih, kita siang udah makan protein tinggi nih, malamnya kita makan apa, Pak? Kita pesen nasi goreng, Pak. Itu bakalan apa? Bakalan ngehambat progres kita banget. Ngebikin apa? Ngebikin kita nggak akan turun tuh beratnya. Buat teman-teman yang nggak tahu, kalau kita mau mengeluarkan energi, ada yang namanya TDEE, Total Daily Energy Expenditure, atau pengeluaran total energi hariannya itu. Jadi BMR itu adalah total pengeluaran yang paling gede tuh. Nah, gimana cara naikin BMR? Dengan menaikkan massa otot. Dengan kita konsumsi protein, ototnya naik, metabolisme naik, kita nggak lapar-lapar, wah mantap banget pokoknya. Cuman memang kekurangannya kita butuh duit yang banyak, karena protein yang paling ampuh adalah protein hewani, apalagi dari sapi. Itu vitaminnya lengkap banget, zat besi paling tinggi. Proteinnya apa lagi? Karbonya 0. Nah, kebiasaan yang keenam apa? Kaitannya sama protein, yaitu kita ketika kita pengen nurunin berat badan itu ya, atau kadar lemak sampai absnya kelihatan kayak badan Hollywood atau badan kayak Ronaldo gini ya, atau Zac Efron gini ya, atau PW Fit kayak gini ya, kita tidak apa? Kita tidak menaikkan massa ototnya, Pak. Jadi kalau misalnya kita naikin massa otot, seperti yang gue bilang di poin nomor 4 tadi ya, kita bakalan menambahkan BMR atau pembakaran kalori sehari-harinya nih. Nah, kebiasaan yang keenam yang buruk kita wajib stop dulu, yaitu kita tidak mencukupi langkah harian kita. Karena buat teman-teman ya, untuk kita mau naikin defisit kita, pengeluaran energi yang paling banyak selain BMR, yaitu adalah need kita. Oke, need itu adalah non-exercise activity thermogenesis. Oke, kegiatan yang ibaratnya bukan olahraga gitu ya, olahraga yang secara formal gitu, tapi dia bakar lemaknya banyak. Nah, kita bisa penuhin dengan jalan kaki ini. Nah, yang terakhir nih, yaitu yang ketujuh. Ini adalah kebiasaan yang paling buruk, yaitu kita tidurnya masih kurang. Jadi kita wajib tidurnya itu 7-8 jam, karena kalau tidurnya kurang, hormon testosteron bakalan drop. Kita nggak bakalan ada semangat untuk latihan beban, jalan kaki nggak ada, diet pun juga kita bakalan pengen yang manis. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen di coaching langsung dari gue bantuin ya. Gue bikinin program dietnya dari makanan di rumah ataupun makanan di luar, cara masaknya, link-link pembeliannya apa aja, setiap harinya makan apa aja gitu ya, list makanan yang wajib dimakan dan wajib di stop dulu sementara, dan juga program latihan mau di rumah ataupun di tempat gym, supaya kita bisa naikin massa ototnya dan juga turunin lemak di badan kita ini. Nah, kalau misalnya teman-teman tertarik, teman-teman bisa langsung daftar aja di link di deskripsi atau di link di kolom komen.